Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu fungsi eksponen. Nah, materi prasyarat dari fungsi eksponen di kelas 10 ini adalah bilangan berpangkat di kelas 9 SMP. Di kelas 9 kita sudah mempelajari apa itu bilangan berpangkat. Secara garis besar, bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari sebuah bilangan pokok sebanyak pangkatnya. Misal seperti ini, A pangkat N. Ini berarti perkalian A berulang ya, sebanyak N kali, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Itu ya, itu bilangan berpangkat. Untuk fungsi eksponen, syarat lain adalah kita harus paham apa itu fungsi. Nah, fungsi atau pemetaan. Apa itu fungsi? Fungsi atau pemetaan ini adalah hubungan antara dua buah himpunan dari A ke B ya, dari A ke B dengan syarat domain hanya memiliki satu pasang dikodomain. Logika mudahnya seperti ini. Nilai X hanya memiliki satu pasang di nilai Y, sedangkan nilai Y bebas ya. Itu intinya fungsi. Untuk fungsi eksponen itu didefinisikan fungsi yang memetakan setiap bilangan real ke A pangkat X dengan A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Sekarang kita pecah dulu. Kenapa harus A besar dari 0? Kasusnya seperti ini. Pada saat nanti A kecil dari 0, itu dia tidak membentuk fungsi. Karena di situ ada beberapa nilai X yang memiliki dua posisi. Makanya dia tidak fungsi. Sedangkan A tidak sama dengan 1, logikanya seperti ini. Kalau misalkan Y sama dengan 1 pangkat X, 2X, ini berapapun nilai X, hasilnya tetap 1. Berarti bukan fungsi dong. Fungsi itu biasanya berbentuk memiliki variabel gitu ya. Nah, selanjutnya, fungsi eksponen ini kalau dituliskan dalam bentuk umum, nah ini dia. F dipetakan. Ini membacanya F dipetakan X ke A pangkat X, atau bisa ditulis Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Syaratnya tadi adalah A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Sekarang untuk lebih pahamnya, kita cek ini beberapa contoh yang akan kita bahas, mana di antara keempat ini yang merupakan fungsi eksponen atau yang bukan fungsi eksponen. Kita lihat yang pertama, Y sama dengan 3 pangkat X. 3 pangkat X berarti A, bilangan dasarnya, ini adalah bilangan dasar ya. Ini bilangan dasar, kita lihat bentuk umumnya. A adalah bilangan dasar, adalah sama dengan 3. Berarti nilai A besar dari 0. Dan A tidak sama dengan 1. Ternyata nomor 1 ini telah memenuhi syarat dari fungsi eksponen atau definisi fungsi eksponen. Berarti Y sama dengan 3 pangkat X merupakan fungsi eksponen. Ya. Sekarang kita lihat
yang kejadian kedua. Y sama dengan min X, min 3 pangkat X. Berarti nilai A-nya itu adalah min 3. A kecil dari 0, A tidak sama dengan 1. Berarti ada sebuah syarat yang tidak memenuhi dari fungsi eksponen. Ini dia syaratnya. Dia tidak memenuhi. Maka Y sama dengan min 3 pangkat X ini bukan merupakan fungsi eksponen ya. Kita singkat aja, fungsi eksponen, Fe saja ya. Bukan merupakan fungsi eksponen. Kita lihat kejadian ketiga. Kejadian ketiga ini, Y sama dengan 1 pangkat X. Berarti bilangan dasarnya A-nya sama dengan 1. A besar 0, benar. A sama dengan 1. Kita lihat syaratnya. Syarat dari fungsi eksponen adalah A besar dari 0, benar ya, ini benar. A tidak sama dengan 1. Nah, ini yang membuat salah. Ya, ini membuat salah. Bukan syaratnya. Maka kita peroleh Y sama dengan 1 pangkat X bukan fungsi. Maksudnya bukan fungsi eksponen. Selanjutnya kejadian yang keempat. 1/3 dipangkatkan X. Maka nilai A sama dengan 1/3. A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Berarti semua syarat telah terpenuhi. Maka Y sama dengan 1/3 X. 1/3 dipangkatkan X merupakan fungsi eksponen. Nah, ini merupakan definisi dari fungsi eksponen. Definisi itu bagiannya adalah syarat-syarat dari fungsi eksponen. Berarti kalau kita simpulkan bahwa secara bahasa kita ya, fungsi eksponen itu adalah suatu fungsi yang merupakan bilangan berpangkat, di mana bilangan dasarnya harus besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Itulah definisi dari fungsi eksponen. Untuk selanjutnya, pembelajaran kita adalah menggambarkan grafik fungsi tersebut. Cara menggambarkan grafik fungsi, apapun fungsinya, biasanya kita akan selalu berhubungan dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita berhubungan dengan sumbu X dengan sumbu Y, berarti kita harus menentukan titik-titik dari kedua sumbu. Nanti ada pasangan terurutnya. Sama halnya dengan persamaan garis lurus ya. Untuk grafik fungsi eksponen ini sama juga dengan persamaan kuadrat. Grafik fungsi eksponen ini langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita menentukan titik-titik yang dilalui oleh fungsi. Biasanya kita menggunakan dengan cara tabulasi, gitu ya, dengan cara tabulasi yang pertama ini. Nah, yang kedua, dari titik itu kita gambarkan ke Cartesius. Bedanya dengan fungsi linear, pada saat nanti titik-titik sudah kita buat di Cartesius, kita menghubungkan titik-titik tersebut tidak boleh menggunakan penggaris karena dia berbentuk kurva mulus ya, berbentuk kurva mulus, jadi tidak menggunakan penggaris. Oke. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi eksponen ini, kita pecah menjadi 2.
Yang pertama, grafik fungsi eksponen dengan nilai A besar dari 1. Nanti yang kedua, itu nilai A-nya antara 0 sampai 1. Ini nanti yang kedua. Ini kita bahas yang pertama dulu. Sebagai contoh, gambarkanlah, ini contoh ya, gambarkanlah grafik fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X. Langkah pertama, kita membuat tabelnya, ya. Kita buat tabelnya. Yang pertama, kita hanya membutuhkan beberapa titik saja. Seminim-minimnya 5, ya, seminim-minimnya 5. Dan ini saya telah membuat kotak-kotaknya, tabelnya. Yang di tengah saya buat X sama dengan 0. Karena nanti X sama dengan 0 sama dengan 2 pangkat 0, gitu ya. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kita hitung, kita bagi 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 5 di sini. Saya tulis 0. Ke arah kiri, saya ambil, supaya mudah, kita ambil bilangan kecil dari 0. Min 1, min 2, min 3. Ke arah kanan, kita ambil yang besar dari 0. 1, 2, 3. Titik itu dan seterusnya maksudnya ya. Ini maksudnya adalah dan seterusnya ke arah kiri, dan seterusnya ke arah kanan. Karena tidak ada interval. Kalau ada interval nanti baru kita batasi. Oke. Selanjutnya kita mencari nilai Y. Ini Y ya. Ini Y sama dengan. Ini boleh kita tambah Y atau Fx sama dengan 2 pangkat X. Yang pertama kita substitusikan. X sama dengan min 3. Berarti kita cari, ini supaya mudah bisa kita tulis ini. Y sama dengan 2 pangkat min 3 sama dengan 1/2 pangkat 3 ya. Jangan lupa sifat perpangkatan yang telah kita bahas sebelumnya. Ini 1/8 gitu ya. Kita isi di sini 1/8. Selanjutnya titiknya berarti min 3, 1/8. Yang kedua, X sama dengan min 2. Kalau sudah tahu, bisa langsung ya. Tapi tidak apa-apa, kita tulis saja. 2 pangkat min 2 sama dengan 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Kita tulis di sini 1/4. Maka min 2, min 2, 1/4. Selanjutnya 0. X sama dengan 1, min 1. Berarti nanti dapatnya setengah ya. 2 pangkat min 1 sama dengan 1/2 pangkat 1 sama dengan setengah. Ini titiknya min 1, setengah. Selanjutnya 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kenapa? Ada sifat pemangkatan A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Ini kita peroleh 0,1. Selanjutnya 1, 2 pangkat 1 dengan X sama dengan 1. 2 pangkat 1 kita peroleh 2. 2 pangkat 2 kita peroleh 4. 2 pangkat 3 kita peroleh 8. Ini 1,2, 2,4, 3,8. Nah, kita telah memperoleh titik-titiknya. Titik-titik ini yang akan membantu kita. Untuk menggambarkan grafik fungsinya. Langkah kedua, kita gambarkan di Cartesius. Langkah pertama pada saat menggambarkan di Cartesius, kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Jangan lupa kasih keterangan jelas, ya. Karena tidak boleh peta buta. Oke. Agak besar. Oke, seperti ini. Yang penting nampak titik-titiknya. Sip. Ini ya. Langkah pertama, kita masukkan semua titik-titik yang ada. Kita lihat dari 3 nih kayaknya. 3,8. 3,8. Berarti titiknya di sini.
Ini selanjutnya 2,4, ini 2,4 di sini ya. Oke, selanjutnya 1,2, 0,1, min 1,5, min 2, lebih kurang sini 1/4, min 3,1/8. Lebih kurang di sini, di bawah 1/4. Oke, ini karena skalanya terlalu besar, jadi seperti itu. Selanjutnya, ini kita hubungkan dengan tanpa menggunakan penggaris. Supaya tampak, kita ganti warnanya. Ingat, tanpa dengan penggaris. Jadi kita hubungkan seperti ini. Kita hubungkan seperti ini. Dan seterusnya, dia tidak akan pernah menyentuh sumbu sumbu X. Kita ulang ya, biar agak rapi. Ini kenapa aplikasi Pentab jadi agak ribet penulisannya. Paling gampang kita kalau mau pakai GeoGebra. Jadi untuk mempelajari keterampilan yang dapat pakai seperti ini. Lebih kurang seperti ini ya. Oke. Dan seterusnya. Ini juga. Dan seterusnya. Jangan lupa ditulis nama Y sama dengan atau fx sama dengan 2 pangkat X. Oke, inilah grafik fungsi dari Y sama dengan 2 pangkat X. Oke, selanjutnya dari grafik ini kita dapat simpulkan, ya, kita dapat simpulkan seperti ini. Sifat grafik fungsi eksponen, ya, lihat gambarnya nanti, kita turunkan sedikit biar nampak nih ya. Oke. Ini ya, dari grafik kita peroleh grafik fungsi fx dengan ka pangkat x nih, dengan a besar dari 1, dia akan selalu naik. Maksud dari monoton naik, nilainya semakin besar nilai x-nya, dia akan semakin tinggi, naik ke atas terus. Itu yang namanya monoton naik. Sumbu x, ya, kita lihat grafik ini tidak akan pernah menyentuh sumbu x, maka sumbu x ini adalah, kita tulis sumbu x, ini adalah asimtot dari fungsi fx sama dengan ka pangkat x dengan a besar dari 0. Kita lihat bagaimana nilainya. Adakah dari fungsi ini memiliki nilai negatif? Tidak ada ya, kita lihat. X sama dengan negatif saja, negatif 3 dia masih 1/8. Negatif 4 nanti berarti 1/16. Dia akan mendekati 0. Hasilnya 0, tapi tidak akan pernah 0 ya, akan mendekati. Berarti nilainya selalu positif. Nah, selalu positif inilah yang dikenal dengan nama monoton naik. Ya, monoton naik. Selanjutnya kita lihat grafik fungsi fxk ax a pangkat x dengan a besar dengan 1 akan memotong sumbu y, yang dipotong sumbu y, sumbu x tidak akan memotong sumbu y pada titik mana? Titik 0,1 ya, selalu y-nya 1 ya. Inilah kesimpulan dari
eh, grafik fungsi dalam bentuk fx sama dengan KAX dengan A besar dari 1. Oke, grafik selanjutnya adalah grafik fungsi eksponen fx. Fx sama dengan K pangkat Kx pangkat Ka pangkat X dengan A besar dari 0 dan A kecil dari 1 untuk X elemen real. Cara menggunakan grafik fungsi ini sama saja ya, sama seperti grafik fungsi fx sama dengan k a x dengan a besar dari 0. Langkah pertama, kita harus membuat tabel, ya, tabel hubungan x dengan y untuk menentukan titik-titik koordinatnya nanti. Untuk contoh, fx sama dengan setengah a pangkat x dengan x real yang ini ya. Oke, langkah pertama sama seperti yang tadi, kita tentukan dulu titik-titik nilai-nilai x selalu yang di tengah x sama dengan 0, karena pangkat 0 sama dengan 1 dengan a tidak sama dengan 0. Oke, sekarang kita substitusikan untuk nilai fx, ya, fx untuk nilai fx sama dengan 1/2 pangkat min 3, karena x sama dengan 3 ya, maka nilainya 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8. Dengan cara yang sama nanti, ini kita peroleh setengah pangkat min sama dengan 2 pangkat 2, 4. Yang ini nanti 2, kalau 2 setengah pangkat min 2 sama 2, setengah pangkat 0, 1, setengah pangkat 1, setengah, setengah pangkat 2, 1/4, dan setengah pangkat 3, dan seterusnya. Sama seperti dia, kebalikannya ya. Berarti titik-titiknya di sini min 3,8, min 2,4, min 1,2, 0,1, 1,1/2, 2,1/4, dan 3,1/8, dan seterusnya. Kita hanya mengambil perwakilan titik saja, yaitu ada 7 titik, dan seterusnya gitu ya. Selanjutnya, titik-titik ini tinggal kita gambarkan di Cartesius. Nah, kita gambarkan di Cartesius. Yang pertama, kita tentukan titik-titiknya dulu. Kita tentukan titik-titiknya dulu. Min 3, x-nya min 3, y-nya 8. Jadi sini min 3, 8 ini ya. Setelah min 2 itu 4. Selanjutnya min 1 itu 2. Selanjutnya 0 itu 1. 1 itu setengah nilainya ya. 1,5, 2,1/4, 3,1/8, dan seterusnya. Tinggal kita hubungkan. Ingat, cara menghubungkan titik-titiknya tidak boleh menggunakan penggaris. Ini adalah kurva mulus. Kita gambarkan ini. Oke. Dan ini tidak akan pernah menyentuh ya. Tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Ini kita bisa perpanjang. Kita beri nama Y sama dengan setengah dipangkatkan X. Seperti itu. Ini grafiknya.
dari grafik ini bisa kita simpulkan, ya. Kita perhatikan grafik itu. Dari grafik dapat di samping ya, dapat kita menentukan sifat-sifat dari fungsi eksponen. Yang pertama, fx sama dengan ka pangkat x dengan a besar dari 0 dan kecil dari 1, dia monoton turun. Ya, monoton turun. Kenapa monoton turun? Semakin besar nilai x-nya, nilainya semakin kecil. Berarti monoton turun. Kalau monoton naik, besar nilai x-nya, nilainya juga semakin besar. Gitu ya, berbanding terbalik kalau ini ya, monoton turun ya. Selanjutnya kita lihat garis apa tidak disentuh oleh fungsi kurva, yaitu sumbu x ya. Sumbu x merupakan asintot dari fx sama dengan ka pangkat x dengan a besar dari 0 dan a kecil dari 1. Selanjutnya kita lihat nilainya. Adakah nilai dari y bernilai negatif? Y ya, kalau x ada nih. Y tidak ada ya, dia selalu positif, bernilai positif. Maksudnya di sini, apapun nilai x, nilai y-nya selalu positif. Selanjutnya kita lihat titik potongnya. Ternyata fungsi y sama dengan setengah pangkat x ini memotong sumbu y di titik, ya. Ini titik potong sumbu y, memotong di titik 0,1. Ini berarti sumbu y. Inilah cara menggambar grafik fungsi dari fx sama dengan k a pangkat x dengan a dari 0 dan fx sama dengan k pangkat x dengan a. Oh, sorry, yang pertama tadi bukan besar 0 ya. Yang pertama tadi dengan a besar dari 1. Selanjutnya fx sama dengan k a pangkat x untuk a 0 kecil 1. Jadi inilah kesimpulannya. Intinya pada saat kita menggunakan grafik fungsi eksponen, langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel hubungan antara x, x atau untuk menentukan titik-titik koordinatnya. Selanjutnya kita gambarkan di Cartesius dengan titik-titik yang kita peroleh. Hubungkan semua titik-titik dengan tanpa menggunakan penggaris. Namanya juga kurva mulus. Cukup sekian video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.